Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat karunia dan rahmatnya hingga kita bisa berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimba ilmu, wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari berkaitan tentang agama ini, agama yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, membuat seorang hamba semakin takut kepada Allah Jalla wa Ala, semakin berharap kepada nikmat yang tertinggi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, mereka itulah yang akan mewarisi surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tertinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan kekal selama-lamanya di surga Firdaus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika ia enggan, ketika Nabi SAW memaparkan dalam sebuah hadisnya, ada seseorang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala karena disebabkan wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi sunnahku, menjauhi berbagai macam aktivitas dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti dengan baik mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia enggan masuk ke dalam surga dengan sebab tidak mengikuti jejak mereka. Sebaik-baik umat, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan dalam hal pemahaman, ilmu. Kemudian setelahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya yang mereka mengikuti dengan baik pemahaman agama Islam dari sumbernya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kali ini melanjutkan pada pertemuan beberapa pekan sebelumnya,
yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, salah satu disertasinya yang berkaitan dengan asyratus sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Beliau menuturkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah qabdul ilm wa zuhurul jahl, yaitu hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan pada umat ini. Wa min asyrati sa'ah, dan di antara tanda-tanda hari kiamat kecil, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat salah satu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilm wa yuthbat al-jahl, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tatkala ilmu itu hilang sedikit demi sedikit, wa yathbut aw yuthbat al-jahl, dan ditetapkanlah kejahilan di muka bumi ini, merebaknya kebodohan dalam hal beragama. Maka dalam sebuah riwayat yang lain diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar menukil sebuah hadis yang mulia, bahwa aku pernah bersama Rasul. Beliau adalah Syakik, salah satu sahabat yang mulia, bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ah la ayyaman aw la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm." Bahwa di antara menjelang datangnya hari kiamat ada beberapa di mana kebodohan akan diturunkan, merebaknya kebodohan dalam urusan agama. Wa yurfa' fiha al-'ilm, dan diangkatnya sedikit demi sedikit ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ma huwa al-'ilm? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Al-'ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah firmankan berupa kitabnya Al-Quran yang mulia. Ya Allah katakan Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah, yang tidak ada yang perlu diperdebatkan, la raiba fi, tidak ada yang perlu diragukan, hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Wa qala Rasul, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasul berucap kecuali Allah yang berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah beliau berkata dari hawa nafsunya, sekehendak beliau, seenak beliau berkata, namun ada bimbingan langsung dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-sahabah, dan perkataan para sahabat, yang dimana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Keseharian beliau, perkataan beliau, ketetapan beliau, perbuatan beliau. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ikutilah setelahku khulafa'ur rasyidin, dari kalangan Abu Bakar As-Siddiq, yang dijuluki As-Siddiq, yang dimana orang-orang tidak percaya, para sahabat tidak percaya ketika beliau melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj.
hanya Abu Bakar yang pertama kali percaya. Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan generasi terbaik umat ini, umat Islam, yang hendaknya kita berpegang teguh kepadanya. Addu 'alaiha bin nawajid. Kalau perlu, gigitlah dengan gigi geraham, menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh kepadanya. Tidak ada kompromi, tidak ada opsi lain kecuali berpegang teguh kepada mereka dalam beragama ini. Maka Nabi SAW banyak hadis yang berkaitan tentang kebodohan akan merebak di mana-mana dan diangkatnya ilmu. Dalam sebuah hadis Muslim, dalam jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Yataqarabuz zaman." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah zaman saling berdekatan. Begitu cepat waktu itu. Wa yuqbadul ilm, dan diangkatnya ilmu. Wa tadhharu wa tudhharul fitan, dan merebaknya fitnah-fitnah. Wa yulqasyuh, kebahilan dilemparkan ke dalam hati-hati manusia. Wa yuktharul haraj, dan pembunuhan semakin banyak. Maka tadi dikatakan ilmu dihilangkan sedikit demi sedikit. Yang dimaksud ilmu dihilangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar adalah diangkatnya para ulama. Dicabutnya ilmu, diangkatnya para ulama, dimatikannya para ulama. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW juga pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu bil ibad atau minal ibad." Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan para ulama, biqabdil ulama. Bukan ilmu itu dilupakan, bukan ilmu itu tidak dipelajari, tapi pada saat itu ilmu akan diangkat, di mana para dai, para ulama yang berpegang teguh dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai tidak ada manusia yang alim di muka bumi ini. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka secara tidak langsung manusia akan mencari, menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai ustadz, sebagai dai yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Fasu'ilu, mereka bertanya, mereka menanyakan perihal hukum, perihal berkaitan dengan fatwa. Fa'aftau bi ghairi ilm, mereka para ulama para ulama yang tidak berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kejahilan mereka, memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka tersesatkan. Ulamanya tersesatkan, manusianya yang meminta fatwa pun tersesatkan. Bahwa Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini jelas bahwa yang dimaksud dengan mencabut ilmu adalah hadis-hadis yang terdahulu, yang mutlak, bukan menghapus dari hati para penghafalnya, tapi diwafatkannya para ulama. Maka Dr. Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala mengatakan, wal muradu bil ilmi huna ilmul kitab was sunnah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu Alkitab, Al-Quran, was sunnah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa al-ilmu, yaitu ilmu mauruthun
anil anbiya alaihim assalam. Yaitu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diwariskan kepada para nabi alaihimussalam. Semoga keselamatan atas mereka. Fa innal ulama hum warathatul anbiya. Karena sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, yang mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah warathatul anbiya, yaitu pewarisnya para nabi. Bukan membuat pendapat lain, bukan membuat pendapat baru. Tugas para dai adalah menyampaikan apa yang ada di dalam kitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ditemui, maka bisa dilihat di dalam asar para sahabat radhiyallahu taala anhum wa arda. Wa bidhahabihim yudhabul ilm. Hingga akhirnya para ulama meninggalkan kita, secara otomatis ilmu pun akan meninggalkan kita. Wa tamutus sunnah atau wa tamutus sunnan, dan hingga akhirnya matilah sunnah-sunnah. Hilanglah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit dilupakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tudharul bid'ah, hingga akhirnya merebak yang namanya sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Yang di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in tidak dilakukan dalam urusan agama, lalu dilakukan pada saat ini. Wa ya'umul jahl, hingga akhirnya kejahilan ada di dalam hati kita, merebak di mana-mana. Kebodohan dalam urusan agama. Wa amma ilmu dunia, adapun ilmu urusan dunia, kedokteran dan lain sebagainya, fa innahu fi ziyadah, sesungguhnya ilmu tersebut akan terus bertambah dengan seiring perkembangan zaman, teknologi. Itu urusan dunia, ilmu urusan dunia akan terus berkembang. Walaysa huwal muradu fil ahadits, bukan ini yang dimaksud dari hadis ini. Beberapa hadis yang kita jabarkan tadi. Bidalilin, sebagaimana dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadhallu wa adhallu. Lalu Dr. Yusuf Al-Wabil hafizahullah taala menukil sebuah hadis. Mereka di akhir zaman menanyakan perihal-perihal agama kepada orang-orang yang tidak berkompeten dalam urusan agama, bahkan jahil dalam urusan agama, bahkan jauh dari sumber yang tetap, kitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Diperjelas lagi oleh Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Sampai nanti datangnya hari kiamat, dua perkara tersebut harus berpegang teguh kepadanya. Jangan melepas perkara tersebut. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Jangan sampai kedua perkara tersebut dibiarkan begitu saja, tidak kita pelajari hingga akhirnya kita tersesatkan. Maka berpegang teguhlah kepada kedua perkara ini yang Nabi SAW tinggalkan. Yang pertama, kitab Allah, kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau tinggalkan bukan fisik beliau, bukan sisa jasad beliau, pakaian beliau, rambut beliau, dan lain sebagainya. Tapi yang beliau tinggalkan adalah dua perkara yang agung, yang seharusnya kita
fokus ke dalamnya pembahasan tersebut. Kita pelajari Al-Quran dengan baik. 114 ayat kita pelajari. 30 juz. Dalam per ayat di dalam Al-Quran ada 6.000 lebih. Dalam sebuah riwayat 6.326 ayat di dalam Al-Quran yang harus kita pelajari. Yang hendaknya seorang mukmin minimal ia mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ribuan hadis perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fenomena akhir zaman di mana banyak orang-orang yang tidak faham agama hingga akhirnya mereka manusia menanyakan suatu hukum, fa'aftau bighairi ilm. Maka para dai tersebut, para ulama tersebut memberikan fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu. Dai-nya tersesatkan, manusianya pun tersesatkan. Wadhalalu innama yakunu 'indal jahli bid-din. Dan kesesatan yang dimaksud di sini adalah kesesatan karena disebabkan kejahilan dalam urusan agama. Wal ulama'ul haqiqiyun humul ladzina ya'maluna bi ilmihim. Yang disebut dengan ulama yang benar, ulama yang dalam hak, dalam kebenaran, adalah ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Wa yuwajjihuna al-ummah, dan membimbing umat di atas kebenaran. Tidak ada kebenaran kecuali kebenaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kesesatan kecuali kesesatan tatkala dalam urusan agama, menyelisihi apa yang Allah firmankan, menyelisihi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Wa yadullunaha ala tariqil haqqi wal huda. Dan mereka para ulama yang hakiki, yang benar dalam kebenaran, mengajak kepada jalan yang benar dan petunjuk hidayah. Fa innal ilma biduni amalin la faidatan fihi. Karena sesungguhnya ilmu tanpa amal tidak ada faedah, tidak bermanfaat bagi kita. Maka dibutuhkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Bal yakunu wabalan ala sahibihi. Bahkan dapat merugikan orang tersebut yang memiliki ilmu tanpa mengamalkannya. Wa qad jaa fi riwayatil lil Bukhari, telah datang dalam riwayat Bukhari, wa yanqusul amal. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yanqusul amal, berkurangnya amal. Banyak orang berbicara tapi tidak mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang mengajak ke dalam kebenaran tapi ternyata dirinya tidak mengamalkan ilmunya. Maka perkara tersebut termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau hafizahullah ta'ala menukil perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Zahabi menjelaskan terkait dengan golongan ulama di zaman yang penuh dengan fitnah. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali pada zaman itu yang mendapatkan ilmu, bahwa nanti di akhir zaman orang-orang banyak yang merebaknya kebodohan di antara manusia, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Wa amal yaum, adapun hari ini di zaman Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, fama baqiya minal ulumil qalilah illa al-qalil. Bahwa sedikit sekali dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang saat ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena diwafatkannya para ulama.
Beliau berguru dengan salah satu ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lalu beliau mengatakan bahwa di zaman beliau Al-Imam Zahabi, ilmu itu sangat sedikit. Padahal manusia pada saat itu banyak. Ma aqallu may ya'malu minhum bidzalikal qalil. Dan yang sedikit itu diamalkan dari ilmu tersebut. Wa idza kana hadza fi asri Zahabi, kalau seandainya di zaman Imam Zahabi beliau mengatakan bahwa ilmu itu sudah diangkat sedikit demi sedikit, bahkan yang dijumpai oleh Al-Imam Az-Zahabi, ilmu itu sangat sedikit di kalangan para ulama karena banyaknya diwafatkannya para ulama. Bagaimana dengan di zaman ini? Di zaman yang penuh dengan kejahilan, wa kathural jahl, banyaknya orang-orang yang jahil karena disebabkan tidak paham berkaitan dengan agama ini, agama yang diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berkaitan tentang akhir zaman, diangkatnya ilmu, merebaknya kejahilan. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi mengatakan, "Fi lailatin fala yabqa yadrusul Islam kama yadrusu wa syai'ut thawb." Islam akan hilang sebagaimana hilangnya hiasan pada pakaian, sehingga tidak diketahui lagi apa itu puasa. Tidak juga sholat, tidak tahu tata cara puasa, keutamaan ibadah puasa, manfaat ibadah puasa, manfaat sholat 5 waktu, kewajiban seorang mukmin untuk melaksanakan ibadah haji, wala sedekah, tidak juga sedekah. Enggak tahu manfaat sedekah, tata cara sedekah pada zaman itu. Wala nusuk, tidak juga yang berkaitan tentang budi pekerti, enggak tahu. Adab, akhlak yang baik itu enggak tahu. Enggak tahu ngambil dari mana. Rujukannya nggak tahu, rujukannya barat ataupun rujukannya idola-idola masing-masing di zaman itu. Wa yusra ala kitabillahil ard minhu ayah, kitabullah akan diangkat pada malam itu hingga akhirnya tidak tersisa lagi di muka bumi ini satu ayat. Tak diangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama, atau dia sudah lupa tentang kitabnya, kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim. Jarang sekali, dan itu sudah mulai terjadi di zaman ini. Banyak orang yang tidak hafal bacaan Al-Quran. Bukan hanya tidak hafal, tidak bisa baca berkaitan dengan kitab sucinya. Hanya sekedar namanya saja, saya Islam, KTP saya Islam, orang tua saya Islam, nenek moyang saya Islam. Tapi ketika disuruh baca Al-Quran, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ketika dia ditanya berkaitan dengan Nabi SAW, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah idola-idola zaman ini, mengikuti budaya-budaya, tradisi Barat, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Hingga akhirnya hanya segelintir manusia yang masih mempelajari kitab Allah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tabaqa tawaifu minan nas, asy-syekhul kabir wal ajuz. Hanya sedikit dari orang-orang di akhir zaman yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu di antaranya kakek-kakek, Syekhul Kabir,
wal ajuza, ataupun nenek-nenek, orang tua. Itu sudah mulai terjadi saat ini. Yang muda mengatakan nanti saja sholatnya ketika sudah tua. Karena di masjid lebih banyak orang-orang tua daripada anak-anak muda. Hingga akhirnya yang mempelajari agama ini tinggal tersisa dari kakek-kakek dan nenek-nenek. Maka maka mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, bahwa kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan kalimat ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, fa nahnu naqulaha, dan kami pun mengucapkannya, mengikuti mereka, la ilaha illallah. Maka salah satu sahabat yang mulia, faqala lahu Silah, salah satu sahabat yang mulia yang bernama Silah berkata, kalimat la ilaha illallah tidak berguna bagi mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu sholat, apa itu puasa. Hanya sekedar kulitnya saja. Oh, sholat itu kewajiban. Mau di masjid, mau di rumah, bebas. Oh, sholat puasa itu di bulan Ramadan 30 hari. Kalau tidak mampu ya sudah, nggak usah dipaksakan. Oh, sedekah itu kalau berkecukupan. Kalau tidak berkecukupan, tidak usah sedekah. Oh, naik haji itu jika mampu. Kalau tidak diusahakan, tidak apa-apa. Yang penting mampu atau tidak. Kalau mampu, maka laksanakan ibadah haji. Kalau tidak mampu, mau usaha atau tidak, ya, maka tidak perlu naik haji. Ya. Maka Hudzaifah berpaling dari Silah, karena Silah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak berguna bagi orang yang tidak sholat, puasa, haji, dan juga sedekah dan lain sebagainya. Maka Hudzaifah berpaling. Kemudian beliau mengulang-ulangnya kembali selama 3 kali si Silah ini. Setiap kali ditanyakan hal itu, maka Hudzaifah berpaling. Lalu pada ketiga kalinya Hudzaifah menghadap dan berkata kepada Silah, wahai Silah, ya Silah, tunjihim minan nar salasan. Wahai Silah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Meskipun pada saat itu mereka tidak pahami. Mereka berusaha untuk memahami kalimatut thayyibah. Dan hanya itu yang mereka ketahui di zaman yang penuh dengan fitnah. 3 kali Hudzaifah mengatakan, wahai Silah, tunjihim minan nar. Mereka itu diselamatkan dari api neraka dengan sebab kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan ketika ada seseorang yang sakaratul maut, laqinu mautakum la ilaha illallah, wa fi riwayatin dakhala al-jannah. Talkinkan kalimat la ilaha illallah, maka balasannya adalah surga. Dia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah kita mendengar sebuah hadis, sebuah cerita dari Nabi SAW yang menggugah hati kita. Ketika ada seorang anak Yahudi yang setiap hari melempari Nabi dengan batu. Di pasar, setiap hari Nabi dilempari batu. Apa yang terjadi? Nabi tersenyum. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita dilempari batu? Ya, kita pun mungkin akan membalasnya. Kita pun akan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Lalu Nabi SAW pada suatu hari tidak mendapati anak tersebut melempari batu. Dicarilah Nabi SAW mencari anak tersebut. Ternyata anak tersebut sedang sakit. Lalu Nabi SAW ingin mentalkinkan anak tersebut untuk masuk Islam. Lalu dibolehkanlah Nabi oleh orang tuanya anak tersebut. Ya. Diucapkan kalimat thayyibah,
di sisi telinganya. Kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Maka pada saat itu anak tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Subhanallah, kalimat yang begitu ringan bagi orang-orang yang beriman. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah dengan sepenuh hati tatkala malaikat menghampiri di ujung-ujung ubun kita. Pada saat itu mata kita terbelalak, nafas kita terengah-engah. Pada saat itu syaitan mengganggu kita. Pada saat sakaratul maut, inna lil mauti sakarat. Karena sesungguhnya di dalam kematian, menjelang kematian itu ada sakarat, rasa sakit yang amat pedih. Apakah kita mampu untuk mengucapkannya dengan sepenuh hati, ikhlas lillahi ta'ala? Kita bertaubat kepada Allah di akhir hidup kita, diampuni dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan, hingga akhirnya pintu taubat tertutup setelah nyawa diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini yang mulia, yang cukup panjang, menunjukkan bahwa di akhir zaman mereka jauh dari ilmu, tapi mereka berusaha untuk belajar dan belajar. Bukankah Nabi yang mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, manfaat dunia dan akhirat. Jangan sampai yang kita inginkan, yang kita mau adalah dunia saja. Tapi carilah manfaat dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan prioritaskan, jadilah akhiratmu, duniamu untuk akhiratmu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Di akhir zaman ini banyaknya merebaknya kejahilan di muka bumi ini. Kita melihat dan mendengar ada orang-orang mukmin yang memelihara anjing dengan alasan dan berbagai macam alasan. Padahal Nabi SAW telah melarang, bahkan baginya akan dihilangkan 1 qirat bagi yang memelihara seekor anjing. Apa kata Nabi SAW? Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min 'amalihi qiratun illa kalba harth aw masyiah. Bahwa siapa yang memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang 1 qirat, kecuali anjing penjaga kebun yang tidak masuk ke dalam rumah atau penjaga binatang ternak. Hadis riwayat Bukhari. Banyak sekali manusia yang saat ini menghukumi yang bukan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita pahami, belajar agama. Al-Imam Syafi'i ketika ditanya, "Mengapa engkau belajar agama? Untuk apa engkau belajar agama?" Maka beliau mengatakan, irtifa'ul jahli, untuk mengangkat kebodohan, bukan menjadi orang pintar. Kita belajar bukan jadi orang pintar, bukan jadi orang cerdas, tapi untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Bahkan dalam sebuah riwayat, laisal ilma bi kathrati riwayat. Ilmu itu bukan dari banyaknya riwayat. Kita takjub mendengar ada seorang anak yang hafal Quran, hafal hadis. Alhamdulillah. Kita takjub mendengar ribuan hadis dia hafal. Bahkan setiap ayat di dalam Al-Quran dia mengetahui. Walakinnal ilma khasyatullah. Tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Semakin dia belajar Al-Quran, semakin dia belajar Islam,
maka dia semakin takut dengan azab Allah yang sangat pedih. Dia enggan untuk melakukan kemaksiatan. Dia enggan untuk melakukan keburukan. Hingga Allah Subhanahu wa taala murka karena disebabkan keburukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Maka orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, para alim. Maka definisi orang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena akhir zaman yang saat ini kita lihat dari merebaknya perzinahan. Nanti ya akan kita masukkan kepada pertemuan berikutnya. Ya. Lalu banyaknya orang yang sudah melegalkan khamr, ya. Melegalkan apa yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu terjadi di zaman kita. Ya. Bada al-Islam ghariban. Islam itu awalnya asing. Fasayakunu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dan akan terjadi, Islam itu akan menjadi asing kembali. Di mana syariat Islam akan menjadi asing. Kenapa nggak boleh melihara anjing? Kenapa tidak boleh meminum minuman keras, walaupun hanya sedikit? Kenapa tidak boleh nikah mut'ah, kawin kontrak? Padahal Nabi pernah melakukan kawin kontrak, lalu dilarang oleh Nabi SAW, dimahdzufkan hadis tersebut. Kenapa dan kenapa? Dalam aktivitas kita sudah mulai pudar keislaman diri kita masing-masing. Maka pada saat itulah kita seharusnya bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah, menimba ilmu bukan hanya kepada satu ustaz saja, ratusan bahkan ribuan, menjadi orang yang kritis dalam beragama, mencari sebuah kebenaran yang dapat mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Maka berat sekali untuk masuk ke dalam surga. Apalagi di akhir zaman, di mana manusia lari dari agama ini, enggan untuk mempelajari agama ini. Maka yang terakhir pertemuan kali ini, kita tutup dengan sebuah hadis yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Fayabqa fiha ajajah la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran." Maka di akhir zaman nanti yang tersisa di muka bumi ini adalah ajajah, orang-orang yang bodoh, yang tidak faham agama ini. La ya'rifuna ma'rufan, dia tidak mengetahui kebenaran. Dia tidak tahu kebenaran itu datangnya dari mana. Dari ustadznya, dari pendapat ustadznya, dari qila wa qal, katanya dan katanya, kabar-kabar burung, kabar-kabar hoax, dia jadikan pedoman hidupnya. Atau pendapat-pendapat orang-orang kufar, ya. Cara hidupnya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, bertasyabbuh, mengikuti jejak mereka. Mereka tidak mengetahui kebenaran, sedangkan kebenaran datangnya dari kitab Allah wa sunnah. Wala yunkiruna munkaran, dan di akhir zaman orang yang bodoh ini tidak mengingkari kemungkaran. Ada di depan matanya kemungkaran, dia tidak mengingkarinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Kita sering melihat di depan mata kita kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dari syubhat ataupun syahwat. Syubhat berkaitan dengan pemahaman yang batil. Syahwat berkaitan dengan hawa nafsu. Pelanggaran-pelanggaran karena disebabkan hawa nafsunya yang tidak dibatasi dengan pondasi yang kokoh, yaitu syariat Islam. Perzinahan di mana-mana, riba di mana-mana, dan pelanggaran-pelanggaran syariat yang seharusnya kita berusaha untuk membimbing, menasehati dengan tangan kita, dengan jabatan. Kalau dia ketua RT, RW, ya, kita nasihati. Ada rumah yang bermasalah, yang pulangnya malam ataupun terkena penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ya. Hingga akhirnya timbullah penyakit-penyakit seperti penyakit ain karena disebabkan pandangan. Begitu pula kalau tidak mampu dengan tangan kita, dengan lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita. Qulil haq walau kana murran, kata Nabi. Katakanlah yang benar meskipun pahit untuk kita sampaikan. Ya. Sampaikan dengan kebenaran. Sampaikan perkataan yang mulia dari Nabi SAW bahwa ini dilarang dalam agama. Kalau engkau beragama Islam, maka ikutilah dengan baik agama ini. Basyiru wa la tunafiru. Berikan kabar gembira. Jangan membuat orang lari. Tidak sholat kita katakan, wah ente kafir. Ya. Ente masuk neraka. Ya. Ayo sholat. Bukan seperti itu. Tapi membimbingnya. Ya. Berikan kabar gembira bahwa orang-orang yang sholat, apalagi di saf pertama, saf kedua akan didoakan para malaikat, akan bersama para malaikat, akan dimudahkan rezekinya, urusannya. Bagi siapa saja yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan membuat orang lari. Yassir wala tu'assir, mudahkan dalam urusan agama, jangan mempersulit. Baru masuk Islam langsung membahas riba. Baru masuk Islam, minuman keras haram. Tapi yang pertama kali diajarkan adalah kalimatut thayyibah. Yang diajarkan sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabatnya. Butuh waktu untuk adanya pelarangan terkait dengan khamr, terkait dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh proses dalam mengajarkan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di akhir zaman ini. Banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang harus kita ingkari. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, maka yang terakhir adalah dengan hati kita. Kita ingkari orang yang berbuat maksiat. Kita berhijrah, kita cari tempat yang lebih baik. Ketika kita bertemu dengan teman yang tidak saleh, maka carilah teman yang saleh. Cukup hanya sekedarnya saja kita bersapa. Tapi pada saat itu kita cari teman yang saleh. Teman yang mengajak, yang nanti akan saling membantu kita di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya bermajelis ilmu. Kita mencari teman-teman yang saleh, agar kita mendapatkan syafaat kepada teman kita, syafaat kepada Nabi SAW, kepada amal soleh kita dan lain sebagainya. Itulah yang kita inginkan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, inilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang yang namanya qabdul ilm wa zuhurul jahl. Hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan di muka bumi ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas
berkaitan dengan poin yang berikutnya, yaitu kasratu asyurat wa a'wanu zulmah. Banyaknya oknum-oknum penegak hukum yang membela penguasa yang zalim, ataupun banyaknya oknum-oknum penegak hukum yang tidak mengikuti syariat yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang hukum, menentang agama ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hadza ma aqulu lakum. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Hal min soal, apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Salam. Tadi berikan terkait dengan sakaratul maut. Dikatakan sangat sakit, tetapi nyatanya dalam yang ini kan yang mati itu sudah mati. Dia apa? Masih bicara tentang dia sudah meninggal. Ini apa ini? Apa ini juga masa Assalamualaikum. Ahibati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan sakaratul maut. Dalam secara bahasa saja, sakarat adalah sesuatu yang menyakitkan. Al-maut, ketika datangnya kematian. Tapi kenapa kita melihat ataupun pernah mendengar ada seseorang yang meninggal begitu mudah kelihatannya, ya, dalam kondisi tertidur, ya, atau di rumah sakit, ya, yang kita tidak ketahui kondisinya seperti apa, tiba-tiba meninggal atau meninggal mendadak, ya, entah jantungan ataupun medis, ya, secara medis, jantungan dan lain sebagainya. Ya. Kita melihat ada orang yang seperti itu, ya, begitu mudah. Maka kita harus mendefinisikan kata mudah di sini. Mudah menurut siapa? Mudah menurut kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Nabi SAW saja tatkala sakaratul maut, humma, demam tinggi, sakit yang terus menerus, menjadi-jadi. Berarti yang naik pesawat tiba-tiba meledak langsung nggak merasakan sakit dong Ustaz. Orang yang kena bom, ya, ataupun yang ditembak mati, ataupun yang digantung, nggak merasakan sakaratul maut. Semua akan merasakan sakaratul maut dengan cara yang berbeda-beda. Hanya saja kitanya saja tidak tahu yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Maka itulah yang kamu selalu lari darinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna sakaratul maut bil haq, ya, bahwa maknanya bil haq, perkara yang benar adalah tatkala kita sakaratul maut berpindah jasad kita, ya, dari ruh kita dari jasad keluar ke alam akhirat. Dan itu menyakitkan. Sebagaimana tadi dikatakan, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada rasa sakit. Hanya saja kita nggak tahu. Tidak bisa diungkapkan hanya dengan fisik saja, jasad saja. Ya. Kalau orang yang normal saja, ketika diangkat ruhnya dari jasadnya, dari ujung kakinya mulai dingin sampai ke ubun-ubunnya, matanya terbelalak karena begitu sakitnya
hingga jasadnya merasakan sakit. Ya. Maka definisi sakit di sini, sakarat di sini bukan hanya jasadnya saja, ruhnya juga akan merasakan sakit yang teramat sakit. Ya. Hanya saja kita tidak tahu. Ya. Bahkan kita tidak bisa melihat ruh. Ya. Hanya ada penjelasan lebih detail yang berkaitan dengan ruh seorang mukmin, ruh orang-orang kafir dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Bara bin Azib bahwa dahsyatnya sakaratul maut bagi orang-orang kafir, ya, dan sakitnya bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin merasakan sakit seperti dituangkannya satu teko air yang berisi air, ya, dituangkan ke dalam satu gelas. Begitu ringannya saja sakit diangkatnya ruh dari jasadnya. Ya. Apalagi perumpamaan kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang kafir yang meninggal dunia, ya, diangkat ruhnya oleh malakul maut seperti perumpamaan besi panas yang ditusukkan ke dalam daging, ya, sate, gitu ya, yang tusukannya terbuat dari besi, ya, kita tusuk ke daging kita, ya. Terus menerus rasa sakit itu akan ada ketika sakaratul mautnya orang-orang kafir. Hanya saja kita tidak tahu, ya. Terlihat jasad itu ringan, tenang. Ya, betapa banyak kita melihat, bukan hanya para ulama saja, orang-orang kafir pun demikian. Ya, dipakaikan dasi, dipakaikan pakaian serapih mungkin ketika meninggal dunia, disenyumkan mulutnya seakan-akan sedang sedang tenang. Ya, tentram jiwa. Padahal kita nggak tahu yang terjadi ketika sakaratul maut itu menghampirinya. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari azab dan fitnah kubur, di mana seorang hamba wajib untuk berdoa di akhir, ya, tahiyat akhir itu sunnah, ya. Namun setidaknya kita berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya fitnah kubur, azab kubur, ya, fitnah dajjal, ya, fitnah dunia yang lainnya, yang tentu kita harus meminta kepada Sang Khalik yang dapat memberikan pertolongan, yang dapat memberikan perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meneguhkan hati kita, mengokohkan hati kita untuk berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah hiruk-pikuk problematika umat saat ini. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.